Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun saga. Ada cakep. Tidak pada urusan hari berapa? Daun salam, daun saga. Ya, jawab salam saya doakan masuk surga. amin, amin. Daun salam, daun kenjer. Cakep. Daun salam, daun kenjer. Yang tak jawab salam saya doakan bibirnya doer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Sama-sama Bapak Ibu, Allahumma a'inna ala siyami ala wal qiyami wal tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ma'arif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya diberikan tema salat tarawih merupakan atau sebagai jalan ringan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang muslim di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena namanya manusia baik sengaja maupun tidak pasti melakukan kesalahan. Ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata'. Khata' ini sifat mubalaghah atau superlatif dari qati. Kalau diartikan setiap anak cucu Adam itu banyak salahnya. Jadi salahnya nggak sekali dua kali, banyak salahnya. Tetapi jangan putus asa Bapak Ibu, ada terusan ini hadis, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang banyak salah adalah orang yang selalu dan terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang tidak punya dosa sama sekali sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Setiap hari istighfar dan taubatnya tidak kurang dari 100 kali. Maka bagaimana dengan kita yang setiap hari jelalatan, setiap hari gibah, setiap hari bikin majlis gibah wan namimah, maka sudah wajib seharusnya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang berkaitan dengan sholat tarawih ini, Pak, ya. Sebenarnya tidak hanya sholat tarawih, tetapi memakmurkan malam bulan Ramadan. Ini saya sampaikan dulu. Man qoma Ramadhana, itu hadisnya. Imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini nanti berkaitan dengan ampunan. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, para ulama menafsirkan qiyam Ramadan di sini tidak hanya tarawih, tetapi qiraatul Quran pada malam hari. Kemudian tahajud dan seterusnya. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Tetapi para ulama mohon maaf mengatakan dosa yang diampuni dari sini bukan dosa besar. Hanya dosa shaghir saja, dosa kecil. Adapun dosa besar hanya satu jalannya, yaitu dengan at-taubah an-nasuha, dengan taubat nasuha. Ada beberapa syarat, nggak apa-apa Pak ya. Sholat tarawih juga menjadi jalan ampunan. Tetapi kalau mau benar-benar diterima dosanya oleh Allah, ya mesti taubat.
Ada beberapa syarat Pak. Ini sampai jam berapa Pak Haji? Saya dikasih waktu 15. Oh 15 menit. Oke, kita 10 menit tadi. Jadi saya harus pangkas di kajian ini. Singkat aja Pak, ada beberapa syarat apabila orang ingin taubatnya diterima atau ia ingin mendapatkan ampunan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran, dan ini termasuk ciri orang bertakwa. Dan bertakwa atau takwa merupakan tujuan utama daripada disyariatkannya ibadah puasa. Kan itu ya. Kutiba alaihimus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu diantara tipologinya, cirinya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Dan ini kemudian menjadi syarat diterimanya taubat. Jadi orang bertakwa tidak maksum dari dosa, tidak maksum dari maksiat. Kadang-kadang dia terjerumus, tetapi karakternya ketika terjerumus dia kembali segera, gak nunda-nunda. Syaratnya 5. Pertama, dzakarullah, kalau dia pengen diterima apa ampunannya. 1, dzakarullah, sadar bahwa dosa atau maksiat yang dilakukannya membuat Allah murka, membuat hubungan dia dengan Allah renggang. Jadi mesti sadar itu, kalau nggak sadar nggak bisa Pak. Sadar bahwa apa yang saya lakukan ini membuat hubungan saya dengan Allah renggang. Jangankan dengan Allah, dengan atasan aja renggang apa nggak enak. Makanya banyak orang masuk, mohon maaf, baru bulan Ramadan tuh hampa aja itu Pak. Baru baca ayat, baru baca Yasin 2 ayat udah muak. Kadang ada yang begitu Pak. Ada yang begitu kan. Jadi kayak biasa aja masuk bulan Ramadan itu. Jangan-jangan memang Allah itu nggak pengen kita baca Quran gitu. Belum sadar. Yasin udah muak. Wal Qur'an sadaqallahul adzim. Kayak biasa saja begitu. Boleh jadi dosanya banyak, Allah nggak berkenan menerima. Karena gini, guru saya pernah ngomong, kalau orang dosanya diterima itu ibadah itu enteng. Mau 20 rakaat silakan, 8 rakaat, apalagi baca Quran kayak Imam Syafi'i sehari hatam 2 kali Pak. Imam Syafi'i itu masuk bulan Ramadan sehari 2 kali hatam. Kalau Bapak berapa kali Pak? Baca Qur'an berkali-kali Pak ya. Imam Syafi'i sesibuk apa beliau? Kayaknya enteng banget ya. Ketika memasuki bulan Ramadan, yahtimul Quran sittina khatmatan bis-shalah. Menghatamkan Al-Quran 60 kali hataman, dan itu dihatamkan dalam sholat. Berarti sehari 2 kali hatam. Bapak jangan nanya lah gimana caranya gitu. Namanya wali Pak ya, namanya ulama. Kok kayaknya enteng banget? Kita baru baca Yasin 2 ayat udah muak Pak. Itu boleh jadi kita banyak dosa ya. Pengen tahajud kok susah banget. Rumah 3 meter ke masjid itu ya, berasa 17 kilo Pak. Infak 2.000 berasa 2 miliar gitu. Hitung-hitungan Pak. Nah itu jangan-jangan tobat kita ini tobat sabar. Dzakarullah mesti sadar dulu. Udah 1/4 jam lagi. Bagaimana ini ceritanya? Singkat aja dah, kalau nggak singkat nih sampai malam ini. Yang kedua, fastaghfiru li dzunubihim, mesti mohon ampun Pak. Kalau bahasa Imam Ghazali mesti menyesal. Kata beliau, kata Imam Ghazali, dosa tidak bisa dihapus kecuali dengan salah satu dari 2 api, kata beliau. Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Kecuali dari salah satu dari 2 api. 1 narun nadam, api penyesalan di dunia dengan taubat. Kedua narun jahannam, api neraka jahanam. Kata beliau, silakan kita pilih. Mau dosa kita dihapus dengan narun nadam, api penyesalan di dunia, atau nanti direbus di akhirat dengan narun jahannam. Alhamdulillah, jangan sampai Bapak masuk neraka 1 detik kosong Pak. Jangan sampai. Nanti kita taubat sekarang. Jadi syarat yang kedua adalah istighfar, memperbanyak istighfar dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak mengulangi kembali dosa yang dia lakukan. 4, syarat tobat seseorang diterima adalah memperbanyak kebaikan Pak, termasuk sholat tarawih, tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Karena ada Al-Quran, ayat Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Ini ayat Pak lucu. Turunnya itu ada seorang sahabat, tapi Bapak jangan tiru Pak ya.
Ini masih bau-bau jahiliyah. Namanya jahiliyah. Biasa bunuh orang, biasa mabok, biasa bermain perempuan dia. Di tengah jalan orang baru masuk Islam dia. Di tengah jalan melihat wanita begitu menggoda kira-kira. Apa namanya Pak? Bahenol, emplok, cendol, kan bahasa nanti Pak, mau Pak? Pokoknya kecil. Tergoda dia seorang laki-laki ini, sahabat ini, diciumin Pak. Ya ini enggak aja Pak ya, dewasa semua. Diciumin itu perempuan. Terus setelah itu menyesal menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, celaka, tenang, ada apa? Celaka, saya nyiumin perempuan, tergoda saya." Kata Rasulullah, santai aja, cuma nyiumin aja kan, nggak sampai zina gitu maksudnya. Iya ya Rasul, kalau begitu sholat, tawadhu, wasolli, kamu wudu kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian turun ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi dengan wudu dan sholat menciumi itu dapat dihapuskan. Artinya sayyi'at di situ bukan dosa besar. Tapi Bapak jangan tiru Pak ya. Bapak maksiat kemudian nanti wudu sholat, enggak, ini mah bau-bau jahiliyah. Kalau Bapak kan enggak jahiliyah. Artinya dosa itu ada tingkatan. Ada maksiat, ada mujrim, ada syirk, ada paling tinggi syirk. Oke, yang terakhir ini berkaitan dengan hubungan kita sesama manusia. Kalau pengen dosanya tobatnya diterima, fa aslihu baina akhawaykum. Yang pernah mukul minta maaf, yang pernah utang bayar, yang pernah ngambil haknya kembalikan, yang pernah mengalirkan darahnya kisos. Jadi banyak orang nanti hangus Pak dosanya di akhirat itu kebaikannya di akhirat karena hubungan dengan sesama tidak baik. Jadi 5 syarat ini mesti dipenuhi kalau taubat kita mau diterima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.